Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis peran digital marketing terhadap keberlanjutan eksistensi, yaitu untuk studi kasusnya Museum Host Cokroaminoto. Untuk pada teman saya, silahkan presentasi. Oke, untuk latar belakang dari penelitian ini, jadi Surabaya menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang mencerminkan bagaimana perjalanan bangsa Indonesia, khususnya museum yang memiliki koleksi terkait perjuangan kemerdekaan. Salah satu museum tersebut adalah Museum Hoschokro Aminoto. Museum Hoschokro Aminoto memiliki koleksi sejarah seperti artefak dan dokumen penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di era digital sekarang, pemasaran melalui platform digital, terutama di media sosial seperti Instagram, itu sangat penting untuk meningkatkan kehadiran destinasi wisata. Dan Instagram memungkinkan museum berinteraksi dengan pengunjung potensial dan memberikan informasi mengenai koleksi dan acara yang ada. Namun, Museum Hoshiko Aminoto masih mencatat jumlah pengunjung yang rendah dengan hanya 4 sampai 8 orang per hari. Data menunjukkan penurunan jumlah kunjungan selama 4 tahun terakhir. Dibanding dengan museum lain di Surabaya, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri adaptasi digital yang dilakukan oleh museum dan pengaruhnya terhadap kunjungan pada tahun 2024. Metode penelitian kualitatif wawancara. Kami menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi mendalam langsung dari pihak terkait, baik itu pengelola maupun pengunjung museum. Ada 3 segmentasi narasumber yang kami pilih, yaitu penjaga dari museum, pengunjung, dan orang Surabaya yang tidak tahu perihal museum ini. Tujuan penulis memilih 3 segmentasi tersebut ialah untuk memperoleh data seberapa luas eksistensi dan perkembangan serta bagaimana pengaruh Instagram sebagai media informasi berbasis digital terhadap eksistensi dari Museum Host Cokro Aminoto. Oke, berikut hasil wawancara kami bersama Pak Haris, yaitu merupakan penjaga dari Museum Hos Cokroaminoto. Berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan, kami menemukan data bahwasannya upaya promosi museum itu sudah dilakukan melalui media sosial dan kerjasama dengan konten kreator. Dan di mana strategi pemasaran itu ditujukan kepada para anak muda yang merupakan menjadi mayoritas pengunjung dari Museum Hos Cokroaminoto ini. Dan penjaga museum juga sudah bekerja sejak tahun 2022 itu juga melaporkan bahwasannya rata-rata pengunjung mencapai 100 hingga 150 orang per harinya, terutama saat akhir pekan atau mencapai hari libur. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya ada peningkatan dari eh, jumlah pengunjung dibandingkan tahun sebelumnya. Dan selain itu juga Museum Cokro Aminoto ini memiliki akun Instagram yaitu musea.surabaya yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya untuk mempromosikan beberapa museum termasuk Museum Hos Cokro Aminoto ini. Oke, yang kedua itu kami mau mewawancarai bersama Kak Bilkis dan Kak Ade, yaitu sebagai pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwasanya Kak Ade dan Kak Bilkis adalah pengunjung mengetahui museum dari akun Instagram yang membahas khusus wisata apa saja yang ada di Surabaya. Setelah mengunjungi museum, narasumber juga mengatakan bahwasanya promosi digital dari museum sangat perlu ditingkatkan dan diperluas, apalagi jika sudah memiliki Instagramnya sendiri. Sayang jika tidak dikembangkan. Museum dinilai sebagai sarana edukasi yang efektif karena menjadikan visualisasi dan informasi sejarah sejarah secara menarik. Mereka berharap museum ini lebih mengoptimalkan promosi dan menambahkan elemen audiovisual untuk meningkatkan pengalaman belajar. Meski begitu, museum juga perlu mempertahankan keaslian koleksi dan menyediakan teknologi yang mudah diakses untuk menunjang kunjungan. Oke, untuk hasil wawancara oleh Rio dan Devan sebagai orang yang tidak tahu tentang museum ini. Jadi berdasarkan hasil wawancara ini, mereka mengatakan hal ini mencerminkan kurangnya ada promosi museum di kalangan masyarakat lokal. Mereka menyarankan perlunya penyebaran informasi yang lebih luas, seperti pemanfaatan media sosial yang luas, dan mengadakan kegiatan lokal dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan museum ini.
Kemudian dapat kami analisis hasil wawancara dari kelima narasumber. Diketahui bahwasannya media sosial, khususnya Instagram, berkontribusi signifikan dalam menyebarkan informasi tentang Museum Hos Cokroaminoto. Kita dapat melihat bahwasannya dari data yang kita lihat dari latar belakang dan juga dari data yang kita dapatkan dari hasil wawancara kepada penjaga museum. Dan akun Instagram Musea Surabaya ini efektif menjangkau generasi muda melalui konten digital seperti foto, video, dan kolaborasi dengan konten kreator. Namun, jangkauan promosi dari media digital ini belum merata dan masih banyak warga Surabaya, khususnya warga lokal yang masih belum tahu mengenai museum ini. Dan untuk meningkatkan kesadaran tersebut, diperlukan strategi promosi yang lebih masif lagi, seperti meningkatkan frekuensi unggahan, memperbaiki kualitas konten, dan memanfaatkan teknologi modern seperti AR atau VR. Dan pendekatan ini dapat menjadikan Instagram sebagai alat yang lebih efektif untuk memperkuat kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya museum sebagai warisan sejarah, khususnya Museum Hos Cokroaminoto. Kesimpulan dari ini, Surabaya yang dikenal sebagai kota pahlawan memiliki Museum Hos Cokroaminoto yang menyimpan artefak penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun jumlah pengunjung wisata meningkat 20% pada 2023, museum ini hanya mendapatkan 4 hingga 8 pengunjung per hari. Pemasaran melalui media sosial, terutama Instagram, sangat penting untuk mempromosikan museum. Namun, meskipun menggunakan media sosial dan berkolaborasi dengan konten kreator, promosi museum masih terbatas, sehingga belum berhasil menarik audiens yang lebih luas, terutama masyarakat lokal. Untuk sarannya muncul dari wawancara, yaitu meningkatkan promosi dengan menyebarkan informasi lebih luas, termasuk event lokal. Museum dapat menggunakan Instagram dan TikTok dengan konten menarik, serta pemasaran melalui iklan berbayar dan pengelolaan situs web yang responsif. Selain itu, mengadopsi teknologi digital seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, serta program interaktif diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung, terutama generasi muda atau Gen Z. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.